Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh alur cerita anime Kikai Sensensha Season 2. Tetapi di alur cerita kita kali ini, kita akan fokus ceritakan ke tokoh utamanya saja, dan nanti kita akan selipkan pembahasan tentang tokoh lainnya di alur cerita kita kali ini. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita diawali dari kelanjutan Sason sebelumnya, yang dimana Leo pada waktu ini sedang bersama dengan para rekan-rekannya yang sedang sibuk bertarung melawan rencana Pem, yang dimana sama seperti sebelumnya, Pem selalu saja berusaha mengacaukan kedamaian kota Helheim-Slot. Kemudian setelah melewati berbagai pertarungan yang sangat sengit, Leo dan para rekan-rekannya pun akhirnya berhasil menghentikan rencana Pem. Beberapa hari kemudian, di saat Leo sedang di rumahnya, Leo pada waktu itu dikejutkan dengan Jap yang tiba-tiba saja langsung menghubunginya untuk menyuruh dia melihat keluar rumahnya. Kemudian oleh karena hal itulah, Leo pun pastinya langsung melihat keluar rumahnya. Di saat Leo melihat keluar rumahnya, tiba-tiba saja Jap langsung melemparkan sebuah koper ke arah dia. Kemudian setelah menerima koper tersebut, Leo pun memutuskan untuk membuka koper tersebut. Lalu setelah Leo membuka koper tersebut, Leo pun mendadak langsung terkejut. Soalnya isi koper tersebut adalah kepala orang yang masih hidup, yang dimana kepala orang itu ternyata merupakan kepala dari duta besar Amerika yang pada waktu tersebut sedang mengunjungi kota Helheim-Slot. Pada saat Leo masih terkejut, tiba-tiba saja Jap langsung menghubungi Leo lagi agar Leo mengantarkan kepala tersebut ke gedung pemerintahan. Hal itu dikarenakan Jap sekarang sedang sibuk dengan satu rekan Leo yang lain, yaitu Jet, yang pada waktu itu sedang menghadapi para penjahat yang mengincar koper tersebut. Sebagai tambahan, Jet ini merupakan seorang manusia setengah ikan yang mempunyai kekuatan yang sama dengan seperti Jap, yaitu pengendali darah. Karena Jet ini merupakan adik seperguruan dari Jap. Lalu kembali ke ceritanya, Leo pun akhirnya terpaksa harus mengantarkan koper tersebut ke gedung pemerintahan. Selama perjalanan Leo mengantarkan koper tersebut, Leo pun ternyata juga dibantu oleh 5 rekan kelompok Libra dia, yaitu yang pertama adalah Chains yang merupakan seorang wanita yang mempunyai kekuatan untuk menembus benda apapun. Lalu yang kedua adalah Keki, yaitu merupakan seorang wanita yang mempunyai kekuatan elemen petir. Kemudian yang ketiga sekaligus yang keempat yaitu Patrick dan sahabatnya Naika, yang dimana mereka ini merupakan 2 sahabat yang memiliki berbagai macam senjata hebat. Lalu yang terakhir ada Brody dan Hammer, yaitu merupakan 2 jiwa yang berada dalam satu tubuh, yang dimana mereka ini mempunyai kekuatan daya hancur yang luar biasa. Kemudian setelah melewati berbagai rintangan yang cukup panjang, Leo pun akhirnya berhasil tiba di gedung pemerintahan, yang dimana di gedung tersebut ternyata sudah ada satu rekannya lagi, yaitu Gilbert, yang pada waktu itu sedang menyambut kedatangan Leo. Sebagai tambahan, Gilbert ini merupakan seorang pelayan ahli yang bertugas di kelompok Libra. Kembali ke ceritanya, setelah tiba Leo pun tentunya langsung bergegas masuk ke dalam gedung tersebut. Pada saat Leo memasuki gedung tersebut, Leo pun mendadak langsung terkejut karena melihat Mr. Claus dan wakilnya yaitu Stephen, yang pada waktu itu sudah diancam oleh musuh mereka. Lalu sebagai tambahan, wakil Mr. Claus ini juga bukanlah orang sembarangan, sebab Stephen ini merupakan seseorang yang mempunyai kekuatan elemen es. Kemudian walaupun sudah diancam, akan tetapi karena kehebatan Mr. Claus dan Stephen, mereka pun tentunya langsung bisa menghentikan ancaman musuh mereka. Kemudian berkat hal tersebut, Leo pun akhirnya juga berhasil mengantarkan koper tersebut. Lalu berkat hal itu juga, kepala duta besar mereka itu pun pastinya juga kembali ke tubuhnya. Beberapa hari berlalu, ada sebuah kejadian yang membuat Leo menjadi harus dirawat di rumah sakit khusus yang sering digunakan oleh kelompok Libra. Pada saat Leo dirawat di rumah sakit tersebut, Leo pada waktu itu memutuskan untuk bertanya kepada seorang dokter di rumah sakit tersebut mengenai cara melepaskan mata Tuhannya. Hal itu dikarenakan Leo ternyata berencana ingin mengembalikan mata Tuhannya kepada makhluk yang sudah mengambil penglihatan adiknya, dengan tujuan agar makhluk tersebut bisa mengembalikan penglihatan adiknya. Mendengar pertanyaan Leo,
Dokter itu pun langsung memberitahu Leo kalau dia kenyataannya juga tidak tahu mengenai cara melepaskan mata Tuhan Leo. Di saat dokter itu masih berbicara dengan Leo, tiba-tiba saja mereka kedatangan pemimpin rumah sakit tersebut, yang dimana tujuan pemimpin itu ternyata juga ingin memberitahu Leo mengenai mata Tuhan Leo. Kemudian setelah mendengar pemberitahuan pemimpin itu, Leo pun jadinya tahu kalau mata Tuhannya ternyata tidak mudah dilepaskan. Hal itu disebabkan mata Tuhannya sudah menyatu dengan jiwa dia. Lalu beberapa hari berlalu, Leo pun akhirnya keluar dari rumah sakit tersebut. Dan sekarang Leo pun sudah beraktivitas kembali di markas Libra. Pada saat Leo sedang berada di markas Libra, Leo dan rekan-rekannya pada waktu ini dikejutkan oleh sebuah ledakan yang tentunya berasal dari penjahat kota Hal Salim Slot. Kemudian Leo dan rekan-rekannya mengetahui hal itu pun pastinya langsung bergerak melawan para penjahat tersebut. Setelah beberapa saat melawan, mereka pun akhirnya berhasil menghentikan penjahat tersebut. Kemudian karena tidak ada masalah lagi, mereka pun tentunya memutuskan untuk kembali ke markas Libra. Setibanya mereka di markas Libra, Leo dan rekan-rekannya pada waktu itu tidak bisa mengakses pintu masuk ke markas Libra. Menyadari hal tersebut, mereka pun pastinya langsung berusaha untuk mencari jalan lain supaya bisa masuk ke dalam markas Libra. Setelah beberapa saat mencari, usaha pencarian mereka pun sia-sia, sebab semua pintu masuk markas Libra tidak bisa diakses semua. Lalu karena tidak berhasil mencari pintu masuk, mereka pun akhirnya memutuskan untuk memanggil ahli perbaikan pintu markas Libra yang bernama Yurian. Setibanya Yurian di tempat mereka, Yurian pun tentunya langsung berusaha memperbaiki pintu masuk markas Libra. Lalu sambil menunggu Yurian memperbaiki pintu markas Libra, Leo dan rekan-rekannya pun memutuskan untuk memikirkan cara lain untuk mengakses pintu masuk markas Libra. Di saat mereka masih memikirkan cara lain untuk masuk ke dalam markas Libra, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan Cain yang tiba-tiba saja langsung berniat memasuki markas Libra. Lalu walaupun sudah berniat begitu, akan tetapi niat Cain pun pada akhirnya gagal. Hal itu dikarenakan Cain pada waktu itu terkena pelindung luar markas Libra yang pada saat tersebut kelihatannya sudah diaktifkan oleh seseorang yang sedang berada di dalam markas Libra. Lalu walaupun gagal memasuki markas Libra, akan tetapi berkat hal itu Cain pun jadinya tahu mengenai pelaku yang sudah mengunci markas Libra. Dan pelakunya ternyata adalah kumpulan geng belalang. Mengetahui hal itu, Leo dan rekan-rekannya pastinya langsung terkejut mengetahuinya, sebab mereka kan tidak menyangka kalau pelakunya merupakan kumpulan geng belalang. Kemudian tak lama setelah itu, tiba-tiba saja bos geng belalang tersebut mendadak menghubungi serta memberitahu Mr. Claus kalau dia ternyata berencana untuk menjadikan markas Libra sebagai markasnya. Mengetahui hal tersebut, Mr. Claus pun tentunya langsung menyusun sebuah rencana untuk menghentikan rencana bos belalang tersebut. Setelah menyusun rencananya, Mr. Claus pun langsung meminta kepada Leo untuk membantu dia menjalankan rencananya. Kemudian setelah cukup lama menjalankan rencananya, Mr. Claus pun akhirnya berhasil mengalahkan serta menghentikan rencana bos belalang tersebut. Lalu berkat hal itu juga, markas Libra pun tentunya juga kembali kepada Leo dan rekan-rekannya. Selain itu, semenjak kejadian tersebut, Leo pun sekarang mulai tidak lagi memikirkan mengenai cara melepaskan mata Tuhannya. Hal itu dikarenakan Leo menyadari kalau kekuatan mata Tuhannya sangatlah diperlukan oleh rekan-rekannya. Beberapa hari kemudian, Leo pada hari itu memutuskan untuk menghubungi Black yang pada saat tersebut sedang berada di luar kota Hal Salim Slot. Hal itu disebabkan Leo ingin berbicara dengan Black mengenai kehidupan Black sekarang. Kemudian setelah selesai berbicara dengan Black, Leo pun memutuskan untuk menghubungi Michela, sebab Leo ingin memeriksa keadaan Michela. Pada saat Leo menghubungi Michela, Leo pun diberitahu Michela kalau dia dalam beberapa hari lagi akan segera berangkat bersama dengan pacarnya untuk mengunjungi Leo di kota Hal Salim Slot. Hal itu dikarenakan mereka ingin meminta restu kepada Leo mengenai hubungan mereka yang pada waktu itu ternyata akan segera menikah. Mengetahui hal itu, Leo pun tentunya langsung kaget mengetahuinya, sebab Leo tidak tahu menahu mengenai hubungan Michela dan pacarnya yang sangat mendadak. Lalu setelah selesai berbicara dengan Michela, Leo pun memutuskan untuk memberitahu Mr. Claus mengenai kedatangan Michela dan pacarnya. Mendengar pemberitahuan Leo, Mr. Claus pun ternyata malah berniat
untuk menyambut kedatangan Michela dan pacarnya. Kemudian oleh karena hal itulah, kelompok Libra pun akhirnya langsung bersiap untuk menyambut kedatangan Michela dan pacarnya, yang dimana acaranya akan dilaksanakan di sebuah hotel yang ditentukan oleh Michela. Beberapa hari kemudian, Michela dan pacarnya pun akhirnya tiba di hotel tersebut. Menyadari kedatangan Michela dan pacarnya, Leo pun pastinya langsung menyambut kedatangan mereka. Setelah menyambut kedatangan mereka, Leo pada waktu itu tidak sengaja menyadari kalau jiwa pacar Michela ternyata sedang dikendalikan oleh makhluk aneh yang mempunyai mata yang tidak biasa. Hal itu disebabkan mata makhluk tersebut bisa menyamarkan penglihatan orang biasa. Lalu karena pada waktu itu makhluk tersebut juga sudah mengetahui mengenai rasa menyadari Leo, makhluk itu pun akhirnya memutuskan untuk menyapa Leo. Mendengar sapaan makhluk tersebut, Leo pun tiba-tiba saja langsung bertanya dengan keras kepada makhluk tersebut mengenai tujuan dia mengendalikan jiwa pacar Michela. Mendengar pertanyaan Leo, makhluk itu pun tanpa pikir panjang langsung memberitahu tujuan dia kepada Leo. Setelah mendengar pemberitahuan makhluk tersebut, Leo pun jadinya tahu kalau tujuan makhluk tersebut ternyata adalah ingin mengambil mata Tuhannya. Lalu walaupun sudah mengetahui tujuan jahatnya, akan tetapi Leo sayangnya tidak berencana untuk menghentikan rencana makhluk tersebut. Hal itu dikarenakan Leo pada waktu ini tidak ingin makhluk tersebut menyakiti Michela. Kemudian tak lama setelah itu, Leo pun tiba-tiba saja langsung dihubungi oleh rekan-rekannya yang pada waktu tersebut ternyata sedang kesulitan menghadapi seorang penjahat. Mengetahui hal tersebut, Leo pun pastinya langsung bergerak membantu rekan-rekannya. Sementara dengan makhluk tersebut ternyata langsung mengeluarkan sebuah alat komunikasinya untuk pergi mengawasi Leo. Setibanya Leo di tempat rekan-rekannya, Leo pada mulanya sedikit bingung menggunakan kekuatan mata Tuhannya. Hal itu disebabkan alat komunikasi makhluk tersebut selalu saja mengawasi dia dalam menggunakan kekuatan mata Tuhannya. Kemudian walaupun bingung, akan tetapi karena tidak punya pilihan lain, Leo mau tidak mau harus terpaksa menggunakan kekuatan mata Tuhannya di depan alat makhluk tersebut. Kemudian berkat kekuatan mata Tuhannya, rekan-rekannya pastinya juga langsung bisa mengalahkan penjahat tersebut. Setelah berhasil membantu rekan-rekannya, makhluk itu pun tiba-tiba saja langsung memberitahu Leo agar Leo mengikuti alat komunikasinya. Mendengar pemberitahuan makhluk tersebut, Leo mau tidak mau harus mengikuti alat komunikasi makhluk tersebut. Selama perjalanan Leo mengikuti alat komunikasi tersebut, Leo ternyata masih sempat mengirim sebuah pesan bantuan kepada rekan-rekannya. Kemudian berkat pesannya, rekan-rekannya pun tentunya langsung bergerak menyusul Leo. Sementara dengan Leo pada akhirnya sudah sampai di tempat yang ditentukan oleh makhluk tersebut. Pada saat Leo melihat tempat itu, Leo pun mendadak langsung marah melihatnya. Hal itu dikarenakan di tempat itu ternyata sudah ada Michela dan pacarnya yang sudah disakiti oleh makhluk tersebut. Kemudian akibat kemarahannya, Leo pun pastinya langsung berusaha melawan makhluk tersebut. Setelah cukup lama melawan, Leo pun akhirnya mengalami kesulitan. Hal itu disebabkan karena Leo sudah mulai tidak sanggup lagi menghadapi makhluk tersebut. Di saat Leo sedang kesulitan, tiba-tiba saja Michela langsung membantu Leo membuat lengah makhluk tersebut. Kemudian berkat bantuan Michela, Leo pun pastinya langsung bisa menghajar habis-habisan makhluk tersebut. Lalu akibat ulah Leo, mata makhluk itu pun akhirnya retak. Menyadari hal itu, makhluk itu pun tentunya langsung sangat marah menyadarinya. Kemudian akibat kemarahannya, Leo pun pastinya langsung diserang habis-habisan oleh makhluk tersebut. Lalu akibat serangan makhluk tersebut, Leo pun jadinya mulai terdesak. Kemudian pada saat terdesak itulah, tiba-tiba saja rekan-rekannya langsung datang membantu Leo melawan makhluk tersebut. Lalu berkat kedatangan rekan-rekannya, makhluk itu pun akhirnya langsung dihabisi oleh rekan-rekannya. Setelah berhasil menghabisi makhluk itu, mereka pun pastinya langsung membawa Leo dan Michela serta pacarnya ke rumah sakit. Selama Leo dirawat di rumah sakit, Leo pun ternyata mengalami koma. Hal itu disebabkan luka-luka Leo akibat kejadian itu sangatlah parah. Menyadari hal itu, Michela dan pacarnya akhirnya memutuskan untuk menjaga Leo. Di saat mereka sedang menjaga Leo, mereka pun tiba-tiba saja langsung ditemui oleh Mr. Claus. Setelah menemui mereka, Mr. Claus pun langsung menyarankan kepada mereka untuk pulang saja beristirahat ke tempat asal mereka. Sebab Mr. Claus menyadari kalau mereka juga pastilah
sangat kelelahan akibat mengalami kejadian tersebut. Mendengar saran Mr. Claus, mereka pun akhirnya memutuskan untuk menerima saja saran Mr. Claus. Kemudian oleh karena itulah, Mesela dan pacarnya jadinya langsung bersiap untuk berangkat menuju tempat asal mereka. Beberapa jam setelah kepergian Mesela dan pacarnya, Leo pun ternyata juga berhasil sadar dari komanya. Menyadari hal tersebut, Mr. Claus pun langsung memberitahu Leo kalau Mesela dan pacarnya sudah kembali ke tempat asal mereka. Lalu setelah memberitahu Leo, Mr. Claus pun langsung memberi pujian kepada Leo karena sudah berhasil melindungi serta menyelamatkan Mesela dan pacarnya. Mendengar pujian Mr. Claus, Leo pun hanya bisa terpukau mendengarnya. Beberapa hari kemudian, Leo pun akhirnya keluar dari rumah sakit tersebut. Dan sekarang, Leo pun sedang bersama dengan dua rekannya, yaitu Jap dan Jet, yang dimana mereka pada waktu itu sedang berniat mengunjungi restoran langganan mereka. Setibanya mereka di restoran langganan mereka, Leo pada waktu ini tidak sengaja bertemu dengan Black yang ternyata sedang bekerja di restoran tersebut. Lalu tak lama setelah pertemuan itu, tiba-tiba saja ada gerombolan monster yang menghantam restoran mereka. Kemudian akibat hantaman tersebut, restoran itu pun pastinya hancur. Di saat yang sama, Mr. Claus tiba-tiba saja juga langsung datang meminta Leo dan rekan-rekannya untuk membantu dia menghadapi para monster tersebut. Kemudian oleh karena hal itulah, Leo dan rekan-rekannya pun akhirnya kembali beraksi lagi untuk melindungi kedamaian kota Hal Salem Slot. Lalu setelah itu ceritanya pun tamat.